Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-muallifu as-sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim fi kitabihi Kitabul Adab hafadhahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah, amin. Di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, ini masih berbicara tentang adab setelah bangun tidur. Kemarin kita sudah bahas membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sekurang-kurangnya bacaan itu, baca doa. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku, menghidupkan kita semua setelah kita meninggal dunia, dan kepadanya kita kembali. Dan di antara doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur, apa doanya? Ikutin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadata. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiya. Ashhadu annallaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadirun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadirun. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka lidambi wa as'aluka rahmataka. Allahumma zidni ilman wala tuzigh qalbi ba'da id hadaitani wa habli min ladunka rahmatan innaka antal wahhabu. Nah, itu doanya. Doa Nabi itu bangun tidur. Doa Nabi bangun. Nah, ini masih tidur ya. Nah, ini. Coba diam. Nah, diam berdua ini. Nah, diam. Tahu diam enggak? Nah, gum. Nah, berdua ini. Belum baca doa. Ya. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi khalaqan nauma wal yaqadhata, yang telah menjadikan tidur dan bangun. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, alladzi ba'atsani, yang telah mengutus kepadaku saliman, dalam keadaan selamat, sawiya, yang sempurna. Dalam keadaan selamat yang sempurna. Yang sempurna, yang sehat, yang tiada cacat.
Asyhadu anna Allah, aku bersaksi bahwasanya Allah yuhyil mauta, dialah yang menghidupkan orang mati, wa huwa ala kulli syai'in qadirun, dan dialah Allah atas setiap sesuatu itu menguasai. La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Esa. La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya memiliki kerajaan dan baginya Allah memiliki semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun, dan dialah Allah setiap atas sesuatu itu menguasai. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanakallahumma, maha suci Engkau ya Allah. Astaghfiruka li dzambi, aku meminta ampun kepadamu dari segala dosaku. Wa as'aluka rahmatan, dan aku meminta rahmat darimu. Allahumma zidna ilman, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Wala tuzigh qalbi ba'da idh hadaitani, dan janganlah engkau cabut dari hatiku ini setelah engkau memberikan petunjuk. Jadi kalau ada sudah hidayah dalam hati, jangan tercabut-cabut lagi. Kalau ada orang yang terkadang jadi baik, jadi buruk, jadi baik, jadi buruk. Kenapa? Karena hidayah tadi bisa tercabut dalam hatinya. Dalam riwayat, tidaklah seorang berzina, ya, siapa yang berzina, man zana au syaribal khamra, siapa yang berzina atau dia minum khamar, naza'a imanuh, maka tercabutlah imannya tercabut. Sebagaimana tercabutnya baju gamis dari kepala. Orang pakai baju gamis dari mana? Dari kepala. Melepas baju gamis dari mana? Dari kepala juga. Jadi kalau ada orang yang berbuat zina atau minum khamar, itu satu kiasan saja dari perbuatan maksiat, termasuk juga perbuatan yang lain. Itu cuma perwakilan saja dari perbuatan maksiat, zina atau minum khamar. Begitu juga perbuatan dosa yang lain. Siapa yang melakukan zina atau minum khamar, termasuk dosa-dosa yang lain, maka tercabut imannya dari hatinya, sebagaimana tercabutnya baju gamis dari kepalanya. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah ini dari hatiku. Wa habli min ladunka rahmatan, dan berikanlah aku kasih sayang dari sisimu. Kasih sayang yang sempurna itu hanya dari Allah. Kalau dari makhluk Allah Ta'ala, terkadang sekarang sayang, besok benci, sekarang benci, besok sayang. Ya enggak? Sekarang benci, besok sayang, sekarang sayang, besok benci. Berapa banyak di awalnya berkelahi aja, tapi ujung-ujungnya jadi suami istri. Ada? Oh banyak. Banyak yang pertama sayang-sayangan aja, ketika mau menikah cerai, enggak jadi. Atau ketika menikah upload foto, video di mana-mana supaya orang tahu bahwa mereka berdua adalah pasangan yang serasi, pasangan yang harmonis. Ternyata setelah itu baru setahun, baru 2 tahun bercerai, KDRT, ini itu dan sebagainya, kasus bermacam-macam, perselingkuhan ini itu macam-macam. Itu manusia, terkadang baik hari ini, besok jadi jahat, sekarang jahat, besok jadi baik. Tapi kasih sayang yang hakikatnya dari Allah tidak pernah akan sirna. Makanya kita minta sama Allah, wahabli bil ladunka rahmah, ya Allah berikanlah kasih sayang dari sisimu. Jadi kasih sayang yang paling mutlak adalah dari Allah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Kemudian perhatikan amalan dari bangun tidur juga bisa diriwayatkan dari Ibnu Sina. Ibnu Sina, ada yang bacakan Ibnu Sunni atau Ibnu Sina. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu hina raddallahu ilaihi ruhahu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak pakai yuhyi wa yumiit ya, enggak pakai yuhyi wa yumiit. Riwayatnya lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak pakai yuhyi wa yumiit. Resepnya seperti itu dalam hadis ini. Nah, apa fadilahnya? Illa ghafarallahu lahu dzunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Rawahu Ibnu Sunni. Ya. Ada yang baca Ibnu Sunni, ada yang baca Ibnu Sina. Saya baca Quran, belum saatnya lagi. Kebalik-balik itu jadwal. Waktunya belajar. Jangan terbalik-balik, disiplin jadi orang. Kata Nabi, tidaklah seorang bangun tidur, seseorang yang dikembalikan rohnya kepada dia. Artinya dia waktu tidur itu kan rohnya kemana-mana tuh. Rohnya seseorang waktu tidur kemana-mana dia. Makanya ada istilahnya masuk ke dalam alam mimpi. Rohnya masuk ke alam mimpi. La ilaha illallah. Lalu dia membaca ini, amalan ini. Bangun tidur setelah Allah kembalikan rohnya. Lalu dia baca amalan ini. Apa bacanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, tidak ada syarikat baginya. Lahul mulku, baginya kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya Allah semua pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadirun. Tidak pakai yuhyi wa yumiit ya, tidak ada pakai yuhyi wa yumiit. Langsung wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah atas semua sesuatu itu berkuasa. Siapa yang membaca doa itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dosanya akan diampuni oleh Allah, wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Tahu buih di lautan? Tuh ada ombak sampai ke pantai, ombak tadi, gelombang ombak sampai ke pantai. Tiba-tiba banyak gak buihnya? Ombaknya, gelombangnya sampai ke pantai, berbuih dia. Kata Nabi, wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun seorang hamba itu dosanya sebanyak buih di lautan, kalau dia bangun tidur baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat ini tidak pakai yuhyi wa yumiit. Jadi langsung saja lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mengampuni dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu Al-Syekh Al-Imam Abul Fida' Ismail bin Katsir Al-Qurashi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Al-Imam Baihaqi berkata, Abu Abdullah Al-Hafidh menceritakan kepada kami, Ahmad bin Salman Al-Faqih menceritakan kepada kami, Hilal bin Ala Ar-Raqi menceritakan kepada kami, Husain bin Abbas Ar-Raqi menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burqan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Abu Qilabah menceritakan kepada kami. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, datang ke kota Madinah. Ya, Anas bin Malik saat datang ke kota Madinah, saat Umar bin Abdul Aziz menjabat sebagai gubernur di sana. Jadi Anas bin Malik mungkin setelah meninggal Nabi kita Muhammad SAW,
digantikan Khalifah Abu Bakar, Umar dan sebagainya, mungkin Sayyidina Anas berhijrah dari kota Madinah menuju ke tempat lain. Nah, suatu saat Anas bin Malik datang ke kota Madinah. Saat itu yang menjabat khalifah adalah Umar bin Abdul Aziz. Para ulama mengatakan khalifah yang betul-betul adil itu ada 5 orang. Pemimpin Islam setelah Nabi kita yang betul-betul adil, yang betul-betul bijaksana, betul-betul sempurna, itu ada 5 orang. Yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, dan yang kelima adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Selain daripada khalifah itu ada saja permasalahan di pemerintahan Islam waktu itu. Tapi Umar bin Abdul Aziz ini luar biasa, orangnya sangatlah baik sekali. Orangnya wara' seperti khalifah-khalifah yang 4. Bahkan dikatakan Umar bin Abdul Aziz pernah beliau suatu malam duduk di ruangan kantor beliau. Beliau sedang mengerjakan urusan pemerintah. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk kamar beliau, kantor beliau. Tok tok tok. Kata Umar bin Abdul Aziz, siapa? Siapa? Kata Umar bin kata orang itu, fulan bin fulan. Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa orang ini adalah keluarganya. Keluarganya. Kata Umar bin Abdul Aziz, udkhul, masuklah engkau. Maka orang ini masuk. Ketika orang ini masuk, lalu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz berkata, ya fulan, engkau datang kepadaku ini apa tujuannya? Ada masalah? Orang ini bilang kepingin curhat, wahai Umar bin Abdul Aziz. Ada masalah, saya ingin cerita. Kata Umar bin Abdul Aziz, masalah pribadi, keluarga, atau masalah umat? Umar bin Abdul Aziz kan berkeluarga dengan orang yang baru datang ini. Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, apakah kau bicara kepada ini masalah keluarga kita atau masalah umat? Kata orang ini, masalah keluarga Umar bin Abdul Aziz. Pada saat itu Umar bin Abdul Aziz ketika mendengar masalah keluarga, maka beliau memadamkan api lilin, api minyak. Zaman dulu pakai lampu minyak. Tahu lampu minyak kan? Dulu Abu Yas sekolah di pesantren zaman dulu susah. Ada lampu strongkeng. Lampu strongkeng, tahu lampu strongkeng? Lampu strongkeng yang begini. Lampu apa namanya? Lampu dinding apa namanya? Jadi kasih minyak tanah, kemudian kasih api, nyalakan begini. Nah, itu zaman dulu. Kalau yang murahan, kaleng susu. Kaleng susu dibolongin, kemudian dikasih kayak seng begitu, dibikin bundar begini. Nah, seng panjang kemudian dibundar, bikin bundar begini, dimasukin sumbu kompor, ditaruh dalamnya minyak tanah. Kalau mau awet, minyak goreng. Tahu nggak minyak tanah kamu? Minyak tanah. Kalau orang Balikpapan nyebutnya minyak gas. Minyak gas. Zaman dulu. Sekarang masih ada, cuman mahal tuh minyak tanah. Terus seliter berapa sekarang? Mahal sekali. Itu minyak, lampu minyak itu. Ada pernah suatu ketika Abuya malam tidur lupa matikan ini lampu minyak. Anunya ketinggian, sumbunya ketinggian. Ketika bangun tidur subuh, lampu minyaknya sudah habis karena habis minyaknya. Pas wudu, masukkan air ke hidung begini, kenapa hitam nih? Hitam. Wudu hidung nih masukin hidung, hitam hidung. Ternyata apa? Ternyata asapnya itu banyak di dalam kamar, langsung masuk ke hidung. Itu tidak keasikan tidur, tidak terasa itu. Baju-baju yang bergantung warna putih semuanya jadi hitam karena asap tadi. Maka Umar bin Abdul Aziz ketika mendengar orang ini, kata dia, ya
Umar, saya datang ke sini untuk berbicara tentang masalah keluarga. Maka Umar bin Abdul Aziz pun langsung mematikan lampu minyak kayu. Cek, matikan. Cek. Orang ini bilang, ya Umar, kenapa engkau matikan? Apakah kita berbicara sambil gelap-gelapan? Kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bukan Umar bin Khattab ya, Umar bin Abdul Aziz, kata beliau, engkau datang kepadaku ke sini untuk membicarakan masalah keluarga kita. Sedangkan lampu ini minyaknya dibeli dari duit rakyat. Dibeli dari duit rakyat, duit pajak, duit ini. Maka tidak pantas aku berbicara denganmu sedangkan kita menggunakan minyak yang dibeli dari duit rakyat. Saking luar biasanya itu. Waraknya, saking luar biasanya itu. Berhati-hati dalam masalah urusan apapun juga. Jangankan yang haram, yang makruh saja enggak mau. Jangankan yang makruh, yang syubhat saja Umar bin Abdul Aziz enggak mau. Ini masalah pribadi, kenapa kita pakai uang negara berbicara masalah pribadi. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz saking adilnya luar biasa. Nah, jadi Sayyidina Anas bin Malik datang ke kota Madinah ketika dipimpin saat itu oleh Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Umar lantas mengirimkan utusan kepadanya dan dia berkata kepada utusan itu, tanyakanlah kepada Anas bin Malik apakah Rasulullah SAW pernah menyemir rambutnya. Umar bin Abdul Aziz tidak pernah ketemu dengan Rasulullah. Beliau tabi'in saja. Tabi'in adalah seseorang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Kalau sahabat, seorang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasul. Tabi'ut tabi'in apa? Orang yang bertemu dengan tabi'in tapi tidak bertemu dengan sahabat dan tidak bertemu dengan Rasulullah. 3 generasi ini, Rasulullah dengan sahabat-sahabat, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, 3 generasi ini disebut namanya salafun salih. Salafun salih. Ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in disebut begitu. Ini disebut namanya salafun salih, orang-orang saleh yang terdahulu. Kemurnian di dalam agama Islam itu masih kuat di 3 generasi ini. Tabi'ut tabi'in, seorang yang bertemu dengan tabi'in tapi tidak bertemu dengan sahabat dan Rasulullah. Tabi'in, seseorang yang bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan Rasulullah. Sahabat, seseorang yang bertemu dengan Rasulullah dan beriman kepada Rasul. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu disebut namanya 3 generasi pertama adalah salafun salih. Kalau sekarang kita namanya khalaf. Nah, ini bukan lagi khalaf, kita ini sudah takhalaf, takhilaf karena kita jauh sekali sudah 14 abad lebih antara kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Baik, jadi Umar bin Abdul Aziz ini ketika didatangi Sayyidina Anas bin Malik, pembantunya Nabi kita Muhammad SAW. Berapa lama Sayyidina Anas bin Malik jadi khadamnya Nabi? Berapa? Ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 11. Bisa jadi 10 tahun masuk ke 11 tahun. Ala kulli hal. Maka Sayyidina Anas bin Malik, maka Umar bin Abdul Aziz bilang sama ajudannya, coba tanya kepada Anas bin Malik, itu akan ketemu dengan Rasul. Tanyakan apa yang ditanyakan, apakah Nabi kita itu pernah menyemir rambutnya? Karena aku melihat sehelai rambut beliau telah berwarna. Jadi mungkin Umar bin Abdul Aziz ini punya simpanan rambut Nabi yang rambutnya itu ada warnanya. Dan warnanya kayak warna semir, kayak warna henna pacar. Coba tanya Anas bin Malik, karena dia bertemu dengan Rasul. Kita tidak bertemu dengan Rasul, kita bertemu dengan Anas bin Malik saja. Coba tanya Anas bin Malik, apakah rambutnya Rasul itu berwarna semir? Maka Sayyidina Anas pun berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka'anna qad mataga bis-sawadi walau adattu ma aqbala ala min syaibatin fi rasihi wa lihyatihi
ma kuntu azida ala ihda asyarata syaibatin. Ya, ma kuntu azida ala ihda asyarata syaibatin. Wa innama hadzal ladzi launun min at-tibi alladzi ka'anna tiba bihi sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa alladzi ghairi launihi. Kata Anas bin Malik nih ya. Apa yang dikatakan kata Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaruniai rambut yang hitam mengkilat, hitam berkilau. Rambutnya Nabi itu hitam berkilau, bukan hitam habuk. Ada orang punya rambut hitam habuk. Kenapa habuk? Berdebu. Rambutnya Nabi, kata Sayyidina Anas bin Malik, beliau mempunyai rambut yang hitam mengkilau. Kalau iklan itu apa namanya? Iklan Sunsilk apa? Sunslick, sampo Sunslick, berkilau hitamnya. Nabi tidak perlu pakai sampo-sampoan. Memang sudah dari asal rambutnya Nabi itu hitamnya berkilau. Seandainya aku menghitung uban yang ada di kepala dan jenggot beliau, menurut Anas bin Malik ya, maka jumlahnya tidak lebih daripada 11 helai uban saja. 11 helai uban di rambut dan di jenggot. Kalau riwayat yang kemarin ya, itu berapa? 20, tidak sampai 20. Kalau Anas bin Malik mengatakan 11 saja. Ubannya yang ada di rambutnya Nabi dan di kepala dan di jenggotnya Nabi. Yang lainnya hitam mengkilau. Sesungguhnya warna ini adalah akibat wewangian yang digunakan untuk mewangikan rambut Rasulullah SAW. Wewangian itulah yang mengubah warnanya. Yang dipegang sama siapa namanya ini? Sama Umar bin Abdul Aziz. Kata Anas bin Malik, ini adalah warna akibat kena wewangian. Mungkin kebahasa kitanya Nabi itu pakai minyak rambut. Entah bagaimana zaman dulu minyak rambutnya. Nah karena minyak rambut, jadi yang dipegang Umar bin Abdul Aziz itu rambutnya sudah berwarna. Bukan efek dari pacar, dari hina dan sebagainya. Menurutku pernyataan Anas yang menafikan pewarnaan rambut ini berbenturan dengan keterangan sebelumnya yang menyatakan adanya pewarna. Nah, jadi menurut Abul Fida Ismail bin Qurashi ini, bin Ismail al-Qurashi, yakni yang kita kenal dengan Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan, menurutku, kata Imam Ibnu Katsir pengarang kitab ini Syama'ilur Rasul, kayaknya pendapatnya Anas bin Malik ini bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain. Menurut akidah yang berlaku, keterangan yang afirmatif menetapkan itu lebih didahulukan daripada keterangan yang meniadakan. Karena orang yang menetapkan adanya sesuatu itu memiliki pengetahuan tambahan yang tidak ada pada orang yang meniadakannya. Demikian pula keterangan orang lain yang mengatakan bahwa uban beliau lebih dari yang disebutkan Anas bin Malik itu lebih didahulukan. Terlebih lagi keterangan tersebut berasal dari Ibnu Umar yang diduga bersumber dari saudarinya, yaitu Hafsah Ummul Mukminin. Karena pengamatan Hafsah lebih sempurna daripada pengamatan Anas. Karena bisa jadi Hafsah menyelisik atau menyisir rambut Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Abdullah bin Umar kan bersaudara dengan Siti Hafsah. Siti Hafsah itu adalah istrinya Nabi. Nah, dalam riwayat yang lain Abdullah bin Umar kemarin mengatakan, ya, Abdullah bin Umar mengatakan bahwa rambutnya Nabi itu ada uban yang tidak lebih dari 20 helai. Ala kulli hal, terlepas daripada itu, yang disepakati adalah Nabi itu ada juga punya uban, tapi tidak banyak. Ya, tidak banyak, tidak lebih daripada 20. Wah, kemudian Nabi juga menyemir rambutnya atau jenggotnya. Itu yang disepakati oleh ulama. Adapun perbedaan antara berapa jumlahnya, hanya Allah yang lebih mengetahui tentang hakikat itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti selanjutnya kita akan bahas keterangan tentang pundak Nabi ini, lengan Nabi, ketiak Nabi, telapak kaki Nabi dan telapak tangan beliau. Bagaimana pundaknya?
Kalau pundak kita kan najatahnya. Kalau Nabi rata, lebar, rata. Makanya orang zaman sekarang tuh kalau ada pakai baju gamis atau perempuan pakai baju apa begitu, nah di sini dikasih busa supaya rata. Oh, Nabi tidak pakai busa-busaan. Nabi memang rata duluan begitu. Bagaimana bentuk pundaknya Nabi? Bentuk lengannya Nabi? Bentuk ketiaknya Nabi? Ketiak Nabi ada, tapi tidak berbulu. Nabi berdoa mengangkat tangan begini. Dan saat itu dilihat oleh sahabat ketiaknya Nabi itu berwarna putih, mengkilat, bercahaya. Nah, lain ketiak kita hirang, bau, haruk lagi. Nah, Nabi tidak angkat tangan berdoa. Karena Nabi itu lengan bajunya ini agak besar, jadi kelihatan ketiak Nabi. Bersih, harum ketiak Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana itu semuanya insyaallah nanti kita sambung di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Abu ya hari ini mau ke Handil, ada urusan. Kemudian nanti kembali lagi langsung ke Balikpapan. Ya, ada urusan. Banyak sekali urusan belum selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Masuk halaga.